Berlatar di kamar mayat, kisah akan berfokus pada seorang asisten pembalseman yang masih magang bernama Rebecca yang saat ini sedang merampungkan masa magangnya membalsem mayat seorang wanita. Dia bernama Raymond, atasan Rebecca yang sedang mendokumentasikan pekerjaan Rebecca sebelum benar-benar diterima bekerja di tempatnya. Dan di tengah pembalseman yang sedang berjalan, Raymond tak sengaja melihat kaki si mayat mulai bergerak. Yang anehnya, Raymond tetap menyuruh Rebecca untuk menyelesaikan pekerjaannya. Did I do something wrong? No. Everything's fine. Please, continue. Tanpa mengetahui apa yang terjadi pada si mayat, Rebecca tetap melanjutkan pembalsemannya sampai selesai dan langsung memasukkannya ke dalam lemari pendingin khusus jenazah. Ketika sedang mencentang lembar laporan, Rebecca langsung pergi ke gudang untuk mengambil stok infus yang sudah menipis. Namun, baru saja membuka pintu, Rebecca malah dikagetkan dengan Raymond yang sudah berada di sana. Mr. Delver, you startled me. Seolah gudang adalah area terlarang, Raymond meminta agar Rebecca tidak pernah ke tempat itu dengan alasan jika stok yang Rebecca butuhkan masih ada di lemari. Namun yang menjadi misteri adalah setelah Rebecca dan Raymond pergi, samar terlihat sosok putih di bawah sana. Lantas, apa yang ada di ruangan tersebut? Entahlah. Dengan berakhirnya masa magang Rebecca, ia pun akhirnya diangkat sebagai karyawan tetap sebagai tukang balsem. Perlu diketahui, ada 2 shift dalam pekerjaan ini, yaitu shift 1 siang hari dan shift 2 pada malam hari. Meski Rebecca siap ditempatkan kapan saja, namun Raymond menyuruh agar Rebecca bekerja di shift 1 karena shift 2 adalah jam kerja favoritnya si Raymond. Well, then I can expect you to be well rested when you show up for your day shift. Well, with any luck, we won't get anyone in. You'll be able to take the whole weekend off and relax. Tidak pulang ke rumah, Rebecca langsung pergi ke tempat terapi kelompok untuk memperingati 1 tahun masa keanggotaannya. Karena ternyata Rebecca dulunya adalah seorang pecandu yang akhirnya tobat setelah kehilangan sang ayah yang sangat dia sayangi. Setelah membagikan pengalaman selama 1 tahun ini kepada pendengar lain, Rebecca dihampiri oleh Kelly atau si terapis yang memberikannya selamat atas pencapaian Rebecca selama ini, meminta Rebecca untuk tetap istiqomah karena dengan begitu ia akan benar-benar terbebas dari zat-zat haram yang dulu pernah dikonsumsinya. Sebelum pulang, Rebecca kembali dihampiri oleh Kelly untuk mengucapkan selamat yang kedua kalinya atas diangkatnya Rebecca sebagai karyawan tetap. Meski Kelly agak menyayangkan karena Rebecca harus berurusan dengan mayat, namun meski begitu, Kelly tetap memberinya semangat dan motivasi atas semua pilihan yang diambil oleh Rebecca. I'm proud of you. Thank you. You're welcome. Di perjalanan pulang, Rebecca dihubungi oleh Raymond yang memintanya agar mengurus beberapa mayat malam ini. Meski tidak seperti yang dibicarakan tadi siang, namun karena Raymond sedang ada halangan pun, membuat Rebecca terpaksa harus menerima pekerjaan tersebut. Good luck. Setibanya di tempat kerja, Rebecca mulai mengeluarkan mayat pertama untuk dibalsem, di mana pekerjaannya bukan hanya membalsem saja, melainkan harus mengkremasinya juga. Namun karena ini adalah pekerjaannya, maka Rebecca pun legowo dan akan melakukannya dengan senang hati. Alright, what do we have here? Meski mayat dalam keadaan terluka, Rebecca tidak sedikit pun merasa takut atau jijik seolah ini sudah biasa dia lakukan. Namun setelah pekerjaan pertamanya selesai, Rebecca tidak sadar jika mayat tersebut bergerak dan membuka matanya seolah-olah dia masih hidup. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Rebecca langsung mengkremasi mayat itu dan beristirahat sejenak sebelum mengeksekusi mayat kedua. Namun di tengah istirahatnya, samar-samar terdengar bisikan-bisikan aneh seolah membacakan Rebecca sebuah mantra, membuat kepala Rebecca sangat kesakitan. Di mana dering telepon membuyarkan rasa sakit kepalanya dan Rebecca bergegas pergi untuk segera mengangkatnya. It's Raymond. Just checking to see how things are going. Dan ya, rupanya panggilan itu berasal dari Raymond yang khawatir dengan kondisi Rebecca. Ia menanyakan apakah Rebecca baik-baik saja karena untuk sekarang Raymond tidak bisa datang ke sana dikarenakan kesibukannya. I'm sure I'll be fine. Selesai teleponan dengan Raymond, Rebecca melanjutkan pekerjaannya untuk membalsem mayat kedua, yaitu seorang nenek-nenek. Namun ketika si nenek akan dibawa ke ruangan pembalseman, lampu tiba-tiba saja mati dengan baterai handphone milik Rebecca yang juga tersisa hanya 1% saja. Sehingga karena takut jika mati lampunya akan lama, Rebecca mulai mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat penerangan.
Dengan sebuah kertas bergambar api di kotaknya, Rebecca pun menganggap jika kertas itu adalah sebuah pengganti lilin. Namun terlepas dari itu semua, terlihat si nenek yang akan dimasukkan ke dalam tempat kremasi mulai tersenyum, dan itu terlihat sangat menyeramkan sekali. Melanjutkan pembalseman mayat ketiga, lampu akhirnya menyala yang membuat Rebecca tidak harus kesulitan seperti sebelumnya. Namun, baru saja si mayat dicek, Rebecca malah merasakan sesuatu yang aneh seolah ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Namun setelah dicek beberapa kali, sosok itu langsung menghilang tak kemana. Is somebody there? Raymond? Belum juga tenang, Rebecca kembali dikagetkan dengan dering telepon dari seseorang misterius yang meminta pertanggungjawabannya atas sesuatu yang tidak Rebecca ketahui. Namun yang lebih anehnya lagi adalah tepat setelah panggilan ditutup, tangan Rebecca mulai mengeluarkan banyak getih. Seolah itu hanya halusinasinya saja, darah itu tiba-tiba menghilang tak kemana, disusul dengan panggilan kedua yang kali ini berisi sebuah rekaman percakapan sang ayah dengan polisi ketika Rebecca menghilang ketika berusia 14 tahun. Dan entah apa yang terjadi, Rebecca mulai merasakan sakit kepala tak tertahankan yang membuatnya langsung pingsan saat itu juga. Siapa sangka Rebecca berpindah ke kamarnya sendiri seolah itu semua hanya bagian dari mimpi. Tak lama, Rebecca yang sedang bercermin di toilet pun malah kedatangan tamu yaitu Kelly. Disusul dengan sebuah tulisan di cermin yang mengatakan, "Biarkan aku masuk," seolah pertanda jika tamu yang datang bukanlah manusia melainkan sejenis iblis. Kedatangan Kelly rupanya untuk meminta penjelasan tentang kenapa Rebecca kembali menggunakan obat terlarang, dan karena tidak menggunakannya, Rebecca pun menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menyentuh barang tersebut, sedikit pun tidak pernah. Yang karena Rebecca malah menangis, Kelly mencoba untuk memeluknya tetapi dalam keadaan syok pasca menghabisi sahabatnya sendiri, Rebecca pun menghubungi Raymond untuk meminta bantuan. Namun baru saja akan berbicara, Raymond yang tahu jika Rebecca berada di rumah langsung menyuruhnya untuk kembali ke kamar mayat. Yang di tengah panggilan tersebut, Kelly seolah hidup kembali dan menghampiri Rebecca yang masih menelpon. If I could spare you this, I would. But I can only try and help you. It isn't bound to me. Rebecca, what I'm about to tell you will be hard to believe, but you need to listen to me if you want to survive. I don't understand what you were talking about. I don't... Keluar dari rumah untuk kembali ke kamar mayat, lagi-lagi Rebecca dikejutkan dengan kedatangan Kelly yang baru saja datang. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Rebecca langsung pergi dari sana saat itu juga. Sesampainya di kantor atau lebih tepatnya rumah duka, Rebecca disambut oleh Raymond yang sudah menunggunya di ambang pintu. Dan setelah masuk, Raymond akhirnya menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Rebecca, di mana dalam kehidupan dunia ini ada yang namanya makhluk astral tak kasat mata, jin, iblis, setan, demit, vampir, pocong, genderuwo, dan lain-lain. Makhluk tersebut bisa memasuki mayat dan berpindah ke tubuh orang yang masih hidup, dan Rebecca adalah salah satu wadah yang dirasa cocok untuk mereka. And that's what I am? It is a weakness that we both seem to share. Meski tidak yakin dengan apa yang dijelaskan Raymond, Rebecca pun akhirnya meminta petunjuk tentang bagaimana cara menghentikan semua ini, sehingga Raymond kembali menjelaskan tentang sebuah metode, yaitu mencari nama si iblis yang berniat merasuki Rebecca dengan cara menyusun setiap simbol dalam sebuah kayu buatan Raymond mewakili karakter si iblis. Dan jika sudah selesai, maka Rebecca bisa membakarnya bersamaan dengan si mayat yang memiliki simbol di tubuhnya. You have hours. Okay. Show me. Karena akan sulit dicerna oleh Rebecca yang notabene adalah orang awam dalam hal tersebut pun, Raymond memilih untuk langsung mempraktekannya saja. Namun ketika Raymond beranjak dari duduknya, Rebecca malah kerasukan lagi dan... Rebecca? Rebecca? Rebecca?
Dengan bantuan simbol yang ada di tubuh Raymond, iblis yang merasuki Rebecca perlahan mundur seolah ketakutan. Entah apa makna dari simbol tersebut, namun atas bantuannya, Raymond berhasil mengurung Rebecca dan pergi begitu saja entah kemana. You're supposed to help me, Raymond. Setelah kepergian Raymond, Rebecca yang tahu jika atasannya tidak akan kembali pun memutuskan untuk mencari jalan keluar sendiri dari tempat itu tanpa sadar jika saat ini si iblis sudah mulai menampakkan dirinya. Keanehan kembali Rebecca rasakan yang kali ini lebih parah dari sebelumnya, yaitu kemunculan si nenek yang terus meminta agar dibiarkan masuk, disusul arwah si ayah yang tiba-tiba berada di sana. Bukannya untuk temu kangen atau bernostalgia, si ayah malah membawakan Rebecca sebuah pisau kecil yang katanya adalah hadiah. Meminta Rebecca untuk mengiris tipis pergelangannya dan karena terus ditolak, maka si ayah pun nekat untuk membantu Rebecca melakukannya. Sadar-sadar, Rebecca sudah menusuk-nusuk pahanya dengan pisau pemberian si ayah dan karena takut ayahnya kembali datang, maka Rebecca langsung pergi bersembunyi di ruangan mayat. Dengan mengendap-endap ke samping mayat yang akan dibalsem, Rebecca mulai mencari jarum dan benang untuk menjahit lukanya bekas tusukan tadi yang baru saja selesai dan akan kembali bekerja. Tiba-tiba berhasil mengikat si mayat, Rebecca terlebih dahulu menghubungi Raymond untuk menanyakan apa yang harus ia lakukan saat ini. Si mayat harus diapakan? Di mana Raymond menjelaskan bahwa Rebecca harus mengiris pergelangan tangannya dan mengucurkan darahnya pada si mayat. Yang dengan begitu, maka semua kengerian ini akan segera berakhir. Suffering is the only way. It craves suffering. Your suffering. Tanpa bertanya lebih jauh, Rebecca pun melakukan apa yang Raymond perintahkan dengan memberikan si mayat sedikit darahnya, kemudian mengkremasi mayat itu yang masih cungar-cengir tanpa sebab. Namun bukannya teror berhenti, Rebecca malah mengalami hal aneh yang kejadiannya seperti ini. Setelah kembali ke keadaannya saat ini, dengan meyakini jika semua tidak nyata, Rebecca kembali menghubungi Raymond untuk mengabarkan jika apa yang ia sarankan tidak berhasil. Di mana Raymond merasa heran karena sejak pertemuan terakhirnya dengan Rebecca, Raymond tidak berhasil menghubunginya sama sekali, sehingga itu berarti orang yang tadi menghubungi Rebecca bukanlah Raymond melainkan sosok lain. Rebecca, you need to get off the phone. Menyadari ada yang tidak beres, Raymond pun meminta Rebecca agar mematikan teleponnya dan sebelum ditutup, Raymond menyuruhnya agar pergi ke lantai bawah, mengambil sebuah kaset dan harus menontonnya sampai selesai. Save me, Rebecca. Save me. Daddy's little Mara. Karena iblis sudah menguasai telepon, Rebecca langsung menutupnya dan pergi ke lantai bawah untuk mencari kaset yang Raymond maksud. Dan setelah mendapatkannya, ia pun kembali ke atas karena si iblis mulai mengganggunya lagi. Dalam video itu, Raymond menjelaskan jika untuk mengetahui sosok iblis yang mengincarnya, Rebecca harus membakar sebuah kertas dengan logo api untuk mengungkap simbol si iblis. Dan setelah mendapat keseluruhan simbol, Rebecca harus mengambil sebuah botol berisi darah orang yang kerasukan, diberi nama Regan, dan harus dimasukkan ke dalam tubuh mayat sebelum mengkremasinya. I've found a way to prevent this from ever happening again. The blood of the possessed can be extracted and stored for later use. Tanpa menunggu waktu lama, Rebecca mulai membaca semua buku panduan milik Raymond, mengikuti step by step sesuai arahannya, kemudian langsung mengeksekusi pencarian simbol dengan cara membakar kertas yang sudah Raymond persiapkan. Berhasil mendapatkan simbol pertama, Rebecca kembali mencari simbol kedua yang kali ini tidak selancar sebelumnya, karena ketika di kamar mayat, Rebecca malah bertemu lagi dengan sosok si ayah dan...
Lepas dari si ayah, Rebecca pergi ke ruangan lain dan bukannya mendapat simbol kedua, Rebecca lagi-lagi mendapat masalah lain, yaitu You aren't Valerie. setelah keluar dari peti dan memaksanya untuk menyaksikan kekejaman Raymond terhadap seorang yang kesurupan, Rebecca akhirnya berhasil mendapat simbol kedua. Namun bukannya kembali, Rebecca malah memilih untuk mencari simbol ketiga tanpa sadar jika saat ini di belakangnya ada sosok putih menyeramkan mulai menampakkan diri. Dengan 3 simbol yang sudah didapatkan, kini tersisa 1 simbol lagi yang harus Rebecca cari. Berlokasi di toilet, Rebecca akhirnya mendapatkan simbol terakhir. Namun ketika akan keluar, pintu malah terkunci disusul dengan bocornya pipa air sehingga ya, Rebecca kembali terjebak dalam halusinasi yang hampir membunuhnya. Namun meski begitu, ia akhirnya selamat dan langsung pergi untuk menyusun semua simbol ke tempatnya. Didapatkannya semua simbol, kini Rebecca harus mencari barang terakhir, yaitu cairan regen yang sengaja Raymond simpan di lantai bawah. Melihat ada yang dipasung, awalnya Rebecca berniat untuk menolong orang itu. Namun karena tidak memiliki waktu lagi, Rebecca memilih fokus dulu untuk menyelesaikan pekerjaannya. I'm so sorry. I will be right back. I promise. I'm gonna come back for you. Kembali ke atas setelah mendapat cairan regen, kini Rebecca harus memilih dan memilah mayat mana yang terdapat simbol iblis di tubuhnya. Dan karena jumlah mayat sedikit, Rebecca dengan cepat menemukan si mayat yang kerasukan, mengikatnya agar tetap diam di tindih kayu yang berisi simbol iblis tadi, kemudian membalsemnya dengan campuran cairan regen. So you think this is the one? Mengira semua sudah selesai, Rebecca memilih untuk pergi ke lantai bawah demi menyelamatkan Valerie atau orang yang dipasung tadi. Namun, baru saja sampai di tangga, tiba-tiba Never be over. Rebecca pun akhirnya pingsan setelah didorong dari atas. Dalam pingsannya tersebut, Rebecca akhirnya bertemu dengan ayah aslinya yang meminta agar Rebecca melupakan masa lalu, jangan terus menyimpan rasa bersalahnya. Yang dengan begitu, maka semua penderitaan Rebecca akan berangsur menghilang. Rebecca, please, it's time to let the dead rest. Disinilah akhirnya terungkap sebuah fakta bahwa ketika Rebecca berusia 14 tahun dan terjerumus dalam obat terlarang, Rebecca sempat menghilang di sungai, dicari oleh si ayah. Namun saat Rebecca belum sadar dari pengaruh obatnya, ayah Rebecca yang kebetulan sudah menemukannya pun tak sengaja melihat sosok putih mengerikan dari kejauhan, yang karena terlalu takut dengan sosok tersebut, si ayah malah terpleset dan meninggal akibat kepalanya terbentur batu. Entah apa yang terjadi, siang harinya Rebecca sudah berada di kamar mayat seolah ketiduran. Lukanya sudah sembuh, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun ketika akan keluar, samar terdengar suara Valerie dari bawah. Mengira jika Valerie sudah sembuh karena Rebecca sudah membakar si iblis, ia pun akhirnya melepaskan Valerie sehingga kedatangan Raymond berhasil mengembalikan Valerie ke tempatnya. Di sana Raymond menjelaskan bahwa mulai dari sekarang Rebecca harus tetap berada di kamar jenazah, karena jika tidak, maka selanjutnya Rebecca lah yang akan menjadi incaran para iblis seperti yang kini dialami oleh Valerie. And you chose survival just like I did. We can't bring her back. And I can't kill her, Rebecca. I won't. Karena tidak percaya dengan apa yang Raymond katakan, Rebecca pun tetap memaksa untuk keluar dari sana, berharap semua ini berakhir. Namun, baru saja beberapa langkah dari pintu keluar, ia malah melihat sosok putih menyeramkan mengintai dari kejauhan, sehingga Rebecca langsung masuk ke dalam dan akan menuruti apa yang Raymond katakan. Tamat ending yang sangat